Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang mempelajari 3 materi, yaitu letak relatif, rata-rata, median, modus, penyelesaian menggunakan perangkat lunak, dan tabel kotikensi. Rata-rata hitung atau min, median dan modus adalah nilai yang digunakan untuk mewakili seperangkat data. Ketika nilai tersebut sering juga disebut dengan ukuran kecenderungan terpusat, measure of central tendency. Sebab kecenderungan dari nilai-nilai tersebut memusat pada bagian tengah suatu perangkat data. Pada analisis data biasanya fokus perhatian yang terletak pada keseluruhan data, tetapi terletak hanya di mana data tersebut memusat. Oleh karena itu, nilai-nilai rata-rata median modus sering digunakan untuk mewakili seperangkat data dalam analisis statistik. Pada suatu distribusi frekuensi, hubungan rata-rata, median, dan modus adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median, dan modus akan terletak pada suatu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris. Teman-teman bisa melihat gambar tersebut di bawah ini. Yang kedua, jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya, dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kanan atau kemencengan positif. Teman-teman bisa melihat gambar tersebut di bawah ini. Yang ketiga, jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya, dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kiri atau kemencengan negatif. Teman-teman juga bisa melihat gambar tersebut di bawah ini. Yang keempat, jika kurva distribusi frekuensi tidak simetris atau menceng ke kiri atau ke kanan, maka biasanya akan berlaku hubungan antara rata-rata, median, dan modus sebagai berikut. Rata-rata kurang modus sama dengan 3, atau rata-rata kurang median. Selanjutnya kita memasuki materi kedua, yaitu penyelesaian menggunakan perangkat lunak. Pengolahan data sangat membantu berbagai sektor, khususnya sektor bisnis dalam hal pengambilan keputusan, baik keputusan yang bersifat strategis hingga keputusan yang bersifat manajerial harian. Namun, untuk dapat melakukan pengolahan data harus menggunakan metode hingga aplikasi khusus seperti aplikasi statistik,
guna mempercepat proses pengolahan data tersebut. Selain itu juga, dengan menerapkan metode dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan, penelitian akan mempermudah lagi proses pengolahan data tersebut. Aplikasi statistik adalah sebuah tools yang digunakan untuk mempercepat proses pengolahan dalam statistik, khususnya dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Dalam memudahkan kita dalam melakukan pengolahan dengan analisis statistika, kita dapat menggunakan berbagai macam alat bantu atau software. Adapun aplikasi yang digunakan sangatlah banyak. 5 di antaranya akan dibahas dalam artikel ini. Yang pertama, Microsoft Excel. Excel atau Microsoft Excel adalah salah satu software berbasis spreadsheet untuk mengorganisasikan angka dan data dengan serangkaian rumus dan fungsi yang tersedia. Excel juga software spreadsheet yang sangat powerful di kelasnya. Excel digunakan untuk semua kepentingan di berbagai sektor bisnis dari segala ukuran untuk melakukan analisis keuangan ataupun analisis data. Microsoft Excel menyediakan banyak fungsi, rumus dari Excel hingga advance, dan juga shortcuts, dan bisa digunakan untuk meningkatkan fungsionalitasnya. Oleh karena itu, tak heran jika Microsoft Excel memiliki penggemar yang fanatik dari hampir semua sektor bisnis, baik dari perusahaan kecil hingga besar. Yang kedua, RStudio. RStudio merupakan perangkat lunak statistik yang dapat diakses secara bebas atau gratis di bawah lisensi GNU yang telah memberi jaminan bahwa R akan selalu bebas. RStudio merupakan sebuah environment pemrograman yang banyak digunakan untuk aktivitas statistika, yang juga menyediakan penanganan dan penyimpanan data, mendukung banyak operator perhitungan, menyediakan banyak alat untuk analisis data, menampilkan kemampuan grafik yang baik. R sangat populer digunakan oleh para data scientist dan praktisi data lainnya untuk melakukan analisis data hingga visualisasi data menggunakan package atau library yang terbilang cukup lengkap. Tiga, Minitab. Selanjutnya adalah Minitab, yakni sebuah software statistika yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistika. Minitab menggabungkan kemudahan penggunaan layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis statistik yang lebih kompleks lagi. Minitab dapat melakukan data statistik khususnya ANOVA, desain eksperimen, analisis multivariat, peramalan, analisis time series, statistical proses kontrol, analisis data kualitatif, analisis non-parametrik, dan lainnya. Minitab juga dapat memberikan fasilitas membuat grafik statistik secara mudah dan menampilkan grafik lebih menarik dan informatif. Dalam menceritakan probabilitas, meski begitu, fitur matematika, terutama package analisis statistiknya masih terbilang lemah dalam melakukan analisis matematika dan numerik. Yang keempat, AMOS. AMOS atau singkatan dari Analysis of Moment Structure merupakan salah satu aplikasi
statistika yang digunakan untuk mengestimasi model pada model SEM. Dengan menggunakan AMOS, kamu dapat mengimplementasikan pendekatan yang umum untuk analisis data pada model persamaan struktural yang menjelaskan analisis struktur konvariasi atau casual modeling. Pendekatan ini meliputi kasus khusus banyak teknik konvensional terkenal yang mencakup model linear yang umum dan analisis faktor umum. AMOS memberikan kemudahan dalam proses perhitungan dan analisis menjadi lebih sederhana, terutama untuk pemula yang bukan ahli statistik sekalipun dapat menggunakan software ini. Yang kelima, R software. Perangkat lunak ini adalah aplikasi gratis bawahan lisensi GNU. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial dan tepat. Beberapa fitur-fiturnya dapat diubah, tetapi aplikasi menggunakan bahasa pemrograman sehingga kadang-kadang membuatnya sulit bagi pengguna baru. Selanjutnya kita memasuki materi ketiga, yaitu tabel kotikensi. Tabel kotikensi pada dasarnya adalah sebuah format tampilan yang digunakan untuk menganalisis dan merekam hubungan antara dua atau lebih variabel kategori. Jadi sebenarnya pada tabel kotikensi terdapat suatu tabel di mana antar satu unsur dengan unsur lainnya memiliki kesesuaian. Di sini dapat diartikan dalam keterkaitan atau pengaruh unsur variabel tersebut. Ukuran untuk tabel kotikensi sendiri ada ukuran 2x2 jika masing-masing faktor 2 faktor memiliki 2 kategori. Kemudian jika faktor pertama memiliki 3 banyak kategori disebut kotikensi 3x2. Begitu juga untuk trivariat atau 3 faktor yang memiliki masing-masing 2 kategori, maka disebut kotikensi 2x2x2. Misalnya, variabel A mempunyai B kategori dan variabel C mempunyai D kategori, seperti tabel di bawah ini. Salah satu pemanfaatan dari tabel kotikensi ini sendiri yaitu pada pengujian obat. Ini biasa digunakan pada ilmu kedokteran untuk mengetahui kinerja dari obat tersebut. Anak-anak statistika mungkin sudah akrab karena ini contoh klasik. Demikian pembahasan saya mengenai materi tersebut. Semoga teman-teman dapat memahami dan menambah wawasan dan bisa berguna bagi orang lain. Oke guys, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.